Di bagian sini ada yang putih-putih ini. Nah, apakah ini urea kimia beli? Nah, jadi sahabat, dia akan perlihatkan. Ada yang bertanya, beli tanaman beli yang di polybag nampaknya subur-subur sekali. Apakah ketika saya menanam di lahan akan bisa seperti itu beli kesuburannya? Bagaimana pula dengan di raised bed, apakah bisa? Nah, beli akan ajak sahabat untuk melihat perbandingannya antara yang ada di polybag atau raised bed atau lahan seperti itu sahabat. Sebenarnya ya kita lihat dulu sahabat ya, apakah akan jauh lebih subur dibandingkan dengan yang ditanam di lahan langsung atau mungkin bahkan yang di raised bed seperti itu sahabat. Ini yang ada di polybag sahabat ya. Nah, ini cabenya belum pernah beli review, tapi yang jelas videonya sudah ada pemupukannya, fase vegetatif, fase generatif, semua sudah ada di video sebelumnya. Jadi bagi sahabat yang bertanya kemarin, mengapa videonya hanya sepotong-sepotong beli? Mengapa tidak diperlihatkan sejak awal tanam pupuknya apa? Lah, pupuknya sudah beli sediakan di video sebelumnya. Jadi kemarin ada yang bertanya, jadi saksikan aja video sebelumnya, pasti ada episode yang berkesinambungan. Meskipun judulnya itu tidak beli gunakan secara khusus episode 1, episode 2, 3 seperti itu sahabat. Tapi yang jelas semuanya berlanjut. Nah, ini tanaman yang ada di polybag sahabat ya. Ini sudah masuk ke fase generatif, pupuknya sudah beli perlihatkan. Seperti apa lengkap sekali di video-video Bali Organik TV. Jadi di sini kembali lagi yang paling berperan penting itu adalah medianya. Saya bisa lihat media yang subur, bahkan tanaman ini adalah jenis tanaman berkayu. Nah, ini tumbuh secara liar karena mungkin ada bijinya yang masuk dalam media dan subur. Jadi apapun yang tumbuh jadi subur seperti sahabat. Meskipun ini adalah tanaman liar, mungkin ini adalah jenis tanaman berkayu, pertumbuhannya juga subur. Apalagi tanaman cabai yang kita tanam di sini. Kita akan lihat sahabat ya. Nah, jadi akarnya masuk dengan mudah ke dalam. Ini mencirikan media kita memiliki kegemburan dan nutrisi yang luar biasa. Harus kita cabut karena nanti mengambil nutrisi, porsi nutrisi yang luar biasa banyak karena ini adalah tanaman berkayu seperti itu sahabat. Nah, tapi di sini beliau akan memperlihatkan apakah bertanam secara polybag maupun bertanam secara raised bed, dan apakah juga di lahan itu memiliki perbedaan, manakah yang lebih baik, manakah yang lebih subur beli. Nah, beliau akan perlihatkan ini semua yang di polybag terlebih dahulu sebenarnya, nanti beliau akan perlihatkan yang di raised bed maupun yang ada di lahan langsung seperti itu sahabat. Nah, kalau yang ini suburnya udah jangan ditanya sahabat ya. Suburnya bukan karena kompos tapi karena makanan organik. Jadi sudah berbuah katanya. Nah, yang mana dek? Oh ya, sudah mulai memunculkan buahnya, sudah jadi. Jadi video-video mengenai tanaman di polybag ini sebenarnya berseri sahabat ya. Jadi silahkan cari dari beberapa minggu yang lalu, selalu beli update dari masih kecil bahkan dari penyemaian sampai sekarang. Nah, hari ini tugasnya si adik, si kakak maksudnya, bukan si adik, adalah memotong bagian daun paling bawah karena selain lebarnya sudah keterlaluan, sudah mulai berbuah sehingga beli mengharapkan nutrisinya itu bisa lebih banyak ke buahnya, ke bakal buahnya seperti ini. Ini sudah banyak sekali bakal buah dan bunganya. Oke, lanjut. Jadi lanjut deh. Nah, kemudian beliau akan ajak sahabat untuk melihat yang di raised bed. Itu bawang merah. Nah, di sini ada 3 jenis tanaman sahabat ya. Ada kembang kol, kemudian juga ada terong, kemudian juga ada bawang merah. Jadi asal kita tanam saja dan hasilnya juga cukup memuaskan. Seperti ini sahabat. Bawang merahnya juga tumbuh dengan lumayan subur ya. Jadi intinya bukan masalah tempatnya, tapi bagaimana ada 3 unsur, unsur hara, kemudian tanah yang sehat, dan yang terakhir adalah air. Nah, sekarang musim kemarau, lihat ini baru jam 7.30 sudah mataharinya sudah seperti ini triknya sahabat ya. Yang kita bahas adalah faktor ketiga yaitu air di musim kemarau ini.
Bagi tanaman yang ada di polybag tadi dan juga di raised bed tidak akan masalah dengan air karena biasanya letaknya adalah dekat dengan rumah. Tapi bagaimana dengan yang ada di lahan beli? Ini musim yang sangat panas, kemarau yang ekstrim bagi beli sahabat ya. Ini bahkan persemaian jam segini sudah kena sinar matahari. Sebenarnya ini sangat baik, tapi nanti di jam-jam sekitar jam 11 sampai jam 2 siang itu panasnya keterlaluan. Jadi beli melakukan penyiraman justru pada jam 11 siang seperti itu untuk menjaga agar tanaman tidak sampai terbakar saking panasnya. Nah, sekarang beli akan ajak sahabat untuk melihat lahan di samping jalan yang videonya beberapa minggu yang lalu beli sempat upload menggunakan tepung beras sebagai pupuk dasarnya. Jadi kalau ada yang berkata bahwa kenapa tidak ada kelanjutannya beli, memang tidak berseri, tapi di setiap video pasti ada kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi tonton videonya secara berkala agar tak terlewatkan tentunya. Beli tanami dengan tanaman sayuran usia pendek seperti janji beli. Dan sekarang baru jam 8 pagi, panasnya sudah luar biasa. Memang suhu udara yang panas, terik sinar matahari yang panas di bulan-bulan ini agak tidak biasa, tapi untungnya 95% dari tanaman yang beli pindah tanamkan dari persemaian itu selamat sahabat. Memang ada satu di sana yang terbakar seperti itu karena beli juga tidak menggunakan paranet atau pelindung di sini. Kemudian, nah kita akan ajak melihat lebih dekat. Belum menggunakan pupuk susulan seperti itu. Akan tetapi, nah ini natnya sahabat ya. Nah, sahabat bisa melihat di bagian sini ada yang putih-putih ini. Nah, apakah ini urea kimia beli? Nah, jadi sahabat dia akan perlihatkan. Nah, ini adalah sebenarnya kompos. Di sini karena musim kemarau, akhirnya beli berinisiatif untuk membuat satu jenis kompos yang cocok sekali digunakan pada musim kemarau ekstrim seperti sekarang, dimana untuk sahabat ketahui jarak dari sumber air ke lahan ini cukup jauh, tidak mungkin beli tarik selang ke sini, juga tidak bisa setiap hari beli melakukan penyiraman, sehingga beli mengantisipasinya dengan menggunakan kompos ini. Apa ini? Ini pada dasarnya adalah kompos hijau, dimana bahannya 80% adalah bahan hijau kaya akan nitrogen. Kemudian yang putih-putihnya ini bukan pupuk kimia sintetis sahabat ya. Jadi ini adalah yang namanya perlite. Nah, bagi sahabat yang belum tahu perlite itu, sahabat bisa search di Google. Yang jelas perlite ini adalah bahan yang sangat baik digunakan pada musim kemarau, di mana pengairan itu tidak bisa kita lakukan seperti di musim hujan. Jadi tingkat kelembaban tanah atau media sangat rendah. Terlihat perbedaan yang kontras antara tanah di sampingnya dengan kompos hijau yang ada di sini. Padahal pemberiannya ini beli berikan sekitar 2 hari atau 2 hari yang lalu sahabat. 2 hari yang lalu, tapi warnanya masih terlihat sedikit agak basah seperti dibandingkan yang di sampingnya. Itu karena malam hari perlite itu sangat menyerap yang namanya uap air atau embun di malam maupun pagi hari, sehingga kelembaban dari daerah di perakaran itu di bawah itu sahabat itu akan sangat terjaga. Itulah hebatnya perlite. Tidak heran harganya jadi mahal seperti itu. Harga jual perlite atau media yang menggunakan perlite akan lebih mahal dibandingkan dengan media tanpa menggunakan perlite. Biasanya perlite atau media dengan perlite ini digunakan pada tanaman-tanaman sultan seperti misalkan seperti aglonema dan lain sebagainya, bukan di kompos yang ditanam dengan sayuran seperti ini sahabat. Akan tapi beli sudah menyediakan juga di BTV Shop, beli sudah sediakan kompos hijau yang menggunakan campuran perlite seperti ini, dan beli di sana cantumkan harganya hanya Rp10.000. Bukan apa-apa, bukan bermaksud beli untuk menjadi rugi seperti itu, tapi ini merupakan hadiah untuk sahabat penonton setia Bali Organik TV. Hanya ada sekitar berapa itu, 40 atau 50 bungkus. Jadi segera saja bagi sahabat yang saat ini di lahannya sedang sangat meronta kepanasan tanamannya, bisa menggunakan kompos yang ada campuran perlite-nya. Ini ada bahan plastik, ini harus kita bersihkan. Nah, jadi kembali lagi, kesimpulannya adalah bukan masalah tempatnya, tapi bagaimana kita mengkondisikan medianya antara pemupukan dasar kemudian ke pemupukan susulan. Itu sangat penting.
Juga di musim kemarau, perhatikan hal-hal yang sudah dijelaskan tadi di awal video. Oke, cukup sampai di sini video beli kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu berusaha menanam hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa.